Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Dewi. Kita akan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Sehat semua? Tentu ya, kita semua harus sehat. Nah, anak-anak, coba kita lihat ada yang di sekeliling kita. Mungkin di halaman rumah, di depan rumah. Ada apa sih di halaman rumah kita? Ada apa? Coba. Ada bunga, ada burung. Semua dipelihara oleh siapa? Tuhan Yesus. Begitu juga dengan anak-anak, dipelihara oleh siapa? Tuhan, melalui orang tua kita, papa mama yang menyediakan makan. Nah, itu kita harus bersyukur. Nah, adik-adik, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan lewat pujian yang akan kita nyanyikan bersama ya. Kita mau pujikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Nah, adik-adik, kok Kak Dewi sendirian ya? Harusnya tuh ada Kak Topo. Aduh, di mana ya Kak Topo? Kak Topo. Kak Topo, di mana ya? Aduh, Kak Toponya nggak ada. Adik-adik, sebentar ya. Coba Kak Dewi cari ya. Tunggu ya. Dewi di mana ya? Kak Dewi. Kayaknya aku tersesat ini. Gara-gara dikejar ikan besar. Bau apa ini? Hah? Ikan sama roti. Punya siapa ya? Padahal Kak Dewi tidak di sini. Udahlah, bukan punyaku. Tapi kalau ada ikan dan roti, jadi ingat firman Tuhan ya, yang terdapat di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Adik-adik pengen dengar ceritanya? Yuk, tapi sebelum dengar ceritanya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah sertai kami. Tuhan sudah beri kesehatan pada kami di setiap hari. Sebentar lagi kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami, Tuhan buka telinga kami, Tuhan buka hati kami, sehingga kami dapat mendengar firman dengan baik. Di dalam nama Putramu yang hidup,
Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, pada waktu itu adik-adik, Simon Petrus bersama dengan Thomas yang disebut Didimus, juga Nathanael, juga anak-anak Zebedeus, dan juga murid yang lain berkumpul di suatu pantai yang bernama Tiberias. Lalu Petrus berkata pada teman-temannya, "Hei, aku mau ke sana. Aku mau mencari ikan." Mencari ikan? Ikut. Aku juga ikut. Semuanya ikut adik-adik. Naik perahu. Tidak lupa membawa jala. Untuk mencari apa ya? Ayo, siapa yang tahu mencari apa? Burung? Salah. Roti? Kayak tadi? Salah. Yang benar mencari apa ya? Ikan. Benar sip. Ikan. Kalau mencari ikan itu gampang bagi mereka adik-adik. Karena dulunya mereka bekerja sebagai nelayan. Sampai di tempat yang dituju, jalannya dilempar. Ditarik. Kosong. Tidak ada ikannya. Lempar lagi. Mungkin kurang jauh. Lempar yang jauh. Tarik lagi. Tidak ada ikannya. Sampai pagi hari, mereka belum mendapat satu ikan pun. Menjelang siang, Tuhan Yesus berdiri di pantai. Tapi mereka tidak melihat kalau yang di situ adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Hei anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dengan kompak mereka menjawab, "Tidak." Tuhan Yesus tahu kalau semalaman sampai pagi mereka bekerja keras, tapi belum mendapat satu ikan pun. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sisi kanan perahumu. Pastilah kamu akan mendapatkannya." Tanpa berpikir panjang, lempar jalannya ke kanan. 1, 2, 3. Ditarik. Berat. Wah, pasti kita dapat ikan banyak. Ayo bantu. Lalu satu murid, "Petrus, apa tuh? Baru narik ikan." Itu Tuhan Yesus. Mana? Itu loh. Wah, benar. Tuhan Yesus. Lalu dia memakai pakaiannya, terjun, berlenang ke tepian untuk menemui Tuhan Yesus. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka juga dengan perahunya ke tepian. Setelah sampai ke tepian, mereka kaget. Hah? Ada arang dan api, ikan dan roti. Lalu Tuhan Yesus berkata pada Simon, "Ambillah sebagian ikan yang kamu dapat." Lalu berlari mengambil ikan yang didapat. Dan karena ikannya banyak, besar-besar jaringnya, tapi aneh adik-adik, jaringnya itu tidak robek. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Nah, lalu mereka
sarapan bersama. Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan, dibagikan mereka. Tapi mereka cuma diem aja. Mereka tidak berani bertanya, siapakah dia? Karena di dalam hati mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian, dan dia adalah Tuhan Yesus yang hidup. Itulah penampakan yang ketiga kalinya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala yang diciptakannya. Dan hari ini kita juga belajar bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dan Tuhan berikan pada kita setiap hari. Teristimewa dengan makanan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari lewat ibu bapak atau lewat mama papa kita. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang sip, kita harus selalu bersyukur. Loh, bagaimana caranya bersyukur? Satu, kita harus berdoa sesudah dan sebelum kita makan. Karena apapun yang kita makan itu adalah berkat dari Tuhan. Yang kedua, jangan menyisakan makanan. Kalau kita tidak senang dengan lauknya atau kita tidak senang dengan ikannya, kita makan ambil sedikit dulu. Kalau sudah oke, perut masih bisa menampung, boleh kok nambah, asalkan tidak tersisa. Nah, yang ketiga, tidak boleh marah atau ngambek. Kalau di meja makan disediakan tahu, bacem, padahal keinginan hati kita ingin makan kakap, kita harus bersyukur dan menghargai apa yang sudah mama sediakan bagi kita, yang sudah ibu sediakan. Kalau di meja makan kita cuma ada tempe atau tahu, anak Tuhan yang baik harus memakannya dengan penuh ucapan syukur. Kak Topo, ternyata adik-adik ketemu Kak Toponya. Ternyata dia dikejar ikan. Syukurlah ya adik-adik ya, Kak Topo ketemu. Kak Dewi ndak jadi kehilangan Kak Topo. Nah, masa besar segini hilang ya, Dek? Iya ya. Nah, Kak Topo, kita kan tadi sudah nyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Topo. Berarti saatnya kita tutup ya Kak. Kita mau nyanyikan satu pujian Kak Topo. Lagunya apa ya Kak Dewi? Bisa nyanyi burung pipit yang kecil? Burung pipit. Nah, itu dia. Kita mau nyanyikan ya anak-anak ya. Dengan semangat ya. Pakai gerakan ya Kak? Pakai. Oke, siap. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi Kak Topo. Ya, lebih semangat ya Kak Dewi. Sip. Oke. Burung pipit yang
kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang Diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan.